أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنتنا يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurlah, terima kasih kepada DKM yang berkenan untuk memberikan kami kesempatan menyampaikan materi-materi muamalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para DKM dan diberikan keberkahan dalam harta dan usia mereka sehingga mereka terus bisa berkhidmat untuk umat. Dan terima kasih kepada para jamaah yang berkenan untuk hadir pada kesempatan kali ini baik secara offline maupun online. Semoga saja apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini berfaedah ya dan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa memetik hasilnya, memetik buah manisnya di dunia dan di akhirat kelak. Para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan masalah riba. Jadi mengulang sedikit ya masalah riba. Jadi kami baca para jamaah sekalian ketika ramai di media sosial berkenaan dengan lumpuhnya ya pelayanan salah satu bank syariah. Jadi pembahasannya akhirnya kemana-mana. Ya, pembahasannya kemana-mana di mana sampai akhirnya masalah syariah pun disinggung begitu ya. Dan para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, syariah itu kalau di media sosial, bank syariah kalau di media sosial itu seakan-akan hanya untuk komunitas muslim saja gitu ya. Padahal para jamaah sekalian masalah bank syariah ini kalau benar-benar syariah ya, itu adalah sesuatu yang memang juga dianjurkan oleh orang-orang yang ekonom-ekonom yang sudah ya sebagian ekonom non muslim yang memang sudah jengah dengan model sekarang, model konvensional yang itu akan berefek banyak ya, berefek berulangnya krisis, berefek berulangnya inflasi yang cukup mencekik dan yang lainnya. Ini coba kami nukil ya para jamaah sekalian. Ya. Kami nukil bagaimana keterangan sebagian ya keterangan dari ahli ekonomi ya internasional gitu ya. Nah, di sini salah seorang pemikir ya, pimret redaksi majalah Prancis Challenge edisi Oktober tahun 2008, Bovis Vincent, dia dalam kolom pengantar redaksi yang berjudul Paus atau Al-Quran mengatakan kepada Paus Benediktus ya, terjemahannya begini kira-kira. Saya pikir dalam menghadapi krisis ekonomi global ini kita sangat membutuhkan membaca Al-Quran daripada membaca Injil untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia perbankan kita. Karena jika para praktisi perbankan kita menghargai ajaran, undang-undang, dan sistem yang disampaikan Al-Quran, serta menerapkannya, saya yakin krisis dan bencana ekonomi ini tidak akan melanda kita.
yang membawa kita kepada kondisi yang menggenaskan. Karena sesungguhnya uang tidak bisa melahirkan uang. Ini orang pintar ya, bukan orang yang biasa main media sosial itu yang suka asal ngecap. Ya seakan-akan bahkan orang Muslim sendiri itu nggak suka pembahasan-pembahasan, sebagian ya, nggak semuanya, nggak suka masalah ya syariah gini, nggak usah lah, nggak terlalu ekstrim lah. Padahal orang maaf saja, orang barat sendiri seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian seolah-olah menjawab himbauan di atas, Vatikan melalui harian resminya Observatory Romano dalam salah satu artikel yang berjudul Masukan dari Sistem Keuangan Syariah untuk Barat yang Dirundung Krisis. Di situ dijelaskan tentang manfaat riba yang diharamkan sesuai dengan syariat Islam. Dan sistem keuangan syariah sangat berperan untuk membangun kembali undang-undang serta peraturan baru agar dunia dapat keluar dari krisis ekonomi global yang terjadi. Terutama sekali Islam menekankan larangan menggunakan uang sebagai barang dagangan yang mendatangkan laba. Ini jadi dari Vatikan sendiri. Ya, para jamaah sekalian. Roland Laskin, Pimret Harian Law Journal The Finance, dalam kolom redaksi lebih lantang menuntut penerapan sistem ekonomi syariah di bidang keuangan dan ekonomi agar dapat menyelamatkan pasar ekonomi dunia dari krisis yang timbul akibat tindakan para spekulan di pasar bursa. Kolom tersebut dia beri judul Tibalah Saatnya Wall Street Menerapkan Sistem Ekonomi Syariah. Dan banyak ya para jamaah sekalian. Ya, bahkan tahun 1930 Mr. Arthur Kinston berujar lantang di hadapan Komite Keuangan dan Industri Macmillan setelah terjadi Great Depression yang melumpuhkan Wall Street. Ini orang, maaf ya, orang Muslim ya. Saya adalah anti riba dalam segala bentuknya. Riba merupakan kutukan dunia semenjak kemunculannya. Riba telah menghancurkan imperium-imperium terdahulu dan imperium ini, dan akan menghancurkan imperium yang lainnya. Jadi yang ngomong-ngomong itu yang sering mencela gitu ya, mereka berarti apa? Mainnya kurang jauh gitu ya. Mainnya kurang jauh. Seakan-akan ini hanya komunitas kecil saja gitu yang sok-sokan gitu. Sok-sokan Islami dan sebagainya. Bahkan non-Muslim juga ada yang begitu, yang nggak suka banget lah ya. Masalah syariah biasa-biasa aja lah, dianggapnya begitu. Ya. Padahal kalau apa sih bedanya Muslim? Jelas ya kalau memang betul-betul syariah ya. Bahkan di Inggris saja sudah ratusan ya bank syariah itu. Di Inggris sudah ya. Di Inggris. Ya. Salah seorang orang kaya di Arab Saudi, Ar-Rajhi. Ya, salah satu, Ar-Rajhi kan ada 3 bersaudara. Mungkin para jamaah kalau ke umrah atau haji tahu Bank Ar-Rajhi. Ya. Ar-Rajhi. Salah satu pendirinya kan sebenarnya ya dia orang yang orang yang berjuang dari kecil untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tapi dia masih pegang agama dengan kuat. Di Inggris ketika dia mau mengusulkan pembuatan bank, pendirian bank, itu ada yang meragukan. Nah, maka dia meyakinkan, datang sendiri ke Inggris. Ya, dia yakinkan pemegang kewenangan setempat. Dan akhirnya diizinkan dan sampai sekarang akhirnya malah banyak di Inggris. Ya, di Inggris ya. Mungkin Allah ya, kalau mereknya mungkin lebih banyak di Inggris daripada di Indonesia. Nama-nama banknya itu. Ya. Jadi apa bedanya para jamaah sekalian? Jelas beda. Kalau misalnya kan kalau riba itu sifatnya tetap gitu ya, keuntungan itu. Orang yang memberi modal dapat keuntungan tetap dan tidak mungkin merugi. Padahal bisnis itu di ujung sana ya, di hilirnya bisa jadi untung bisa jadi rugi. Ketidakseimbangan ini jadi masalah. Ketidakseimbangan jadi masalah. Tapi kalau dalam sistem Islam, ya you siap untung ya siap rugi gitu. Sederhananya begitu ya para jamaah sekalian. Itu poin besarnya gitu ya. Ya.
Dan kalau merujuk di para jamaah sekalian, kalau merujuk ke efeknya, ya kita lihat saja tahun 2008. Mungkin di Indonesia nggak begitu kerasa, tapi di Amerika cukup kerasa. Ya. Nah, sekarang nih Amerika lagi utangnya mau dinaikkan lagi plafon, minta kepada parlemen untuk dinaikkan lagi plafon utang negara. Ya Amerika. Karena sudah Sudah ngap-ngapan. Ya, sudah ngap-ngapan. Ya. Memang ada ungkapan bahwasanya kan tinggal cetak dolar aja gitu. Ya tentu ada konsekuensinya cetak dolar itu. Kebanyakan cetak dolar, penyerapan dolar itu sedikit, jadinya inflasi. Ya dolar turun lagi harganya. Ya. Karena sekarang China juga ya mencoba untuk memperkuat mata uangnya. Rusia juga sama. Jadi orang kan zaman dulu memang ya perdagangan internasional dengan dolar gitu. Tapi sedikit demi sedikit dikurangi, bahkan Asia Tenggara mulai bikin mata uang sesama mereka itu nggak perlu pakai dolar ketika pertukaran perdagangan. Jadi penyerapan semakin sedikit. Sedangkan bunga terus naik. Pemberi pinjaman ke Amerika bunganya ya tentu ada bunganya. Nah itu ya interest namanya sekarang. Sebenarnya yang kami baca, ya Allah Ta'ala, yang kami baca di Injil juga gereja melarang ya usuri namanya. Riba itu ya faedah dari hutang itu. Tapi sebagian orang barat supaya nggak berbenturan dengan gereja diganti interest namanya. Padahal maksudnya sama saja gitu. Bunga gitu ya. Jadi perjamaah sekalian, kalau di kita, bayangkan gini, kenapa sih sebagian ustadz kok keras banget masalah simpanan di bank itu, kalau bisa jangan di konvensional misalnya. Karena gini, sebenarnya menanggung kesusahan itu orang yang fakir, miskin. Kok bisa gitu maksud gini? Orang kaya, dia pinjam bank untuk modal. Ya kan? Kenapa nggak dari duit mereka sendiri? Mereka udah kaya. Beda, masalah pajaknya beda soalnya. Ya. Mereka pinjam bank, ya kan? Ketika bunga dinaikkan oleh bank sentral, suku bunga dinaikkan, ya, otomatis kan berarti yang misalnya kalau utang 1 juta, misalnya bunganya 5%, ya, 1 juta, 100 juta katakan ya, bunganya 5%, 5 juta berarti ya, misalnya per tahun misalnya. Maka kemudian dinaikkan tiba-tiba jadi misalnya 10% misalnya. Ya. Jadinya 10 juta per tahun. Itu kalau utangnya 100 juta, tapi kan utangnya kan biasanya miliaran. Sekarang siapa yang nanggung sebenarnya? Ya bukan mereka, bukan orang kaya itu, bukan para produsen, bukan. Apa? Harga barangnya dinaikkan. Siapa yang beli harga barang itu? Ya orang fakir miskin itu, yang biasa-biasa itu, yang para pegawai, yang orang. Ya. Jadi yang menanggung itu bukan orang-orang kaya itu. Yang menanggung siapa? Orang miskin. Jadi kenapa? Kalau simpanan kita di bank itu dijadikan dana untuk dihutangkan lagi ke orang-orang tersebut, itu akan semakin menyiksa orang-orang fakir miskin itu. Makanya beratnya di situ. Harga barang terus naik. Ya kenapa? Ya memang karena ya bunga. Sekarang tahun 2010 para jamaah sekalian. 2010 sampai sekarang kemarin ada data 2010 sampai 2023 ini nilai inflasi itu 70%. Maksudnya gimana 70%? Jadi 1 juta di zaman tahun 2010 itu sama dengan sekarang itu 1.700.000. Kita bisa beli barang dulu zaman tahun 2010 itu dengan uang 1 juta, sekarang nggak bisa. Kita harus mengeluarkan 1.700.000 untuk bisa mendapatkan barang yang sama. Itu sederhananya begitu. Nah, coba dicek aja gajinya orang. Gajinya orang yang pulang, antum lihat tuh kan, ya. Kalau pagi
pakai motor, pakai mobil semua macet-macetan, ya Jakarta. Sore balik lagi gitu, gitu. Gak ada kehidupan pokoknya pagi, siang, sore gitu ya. Ya, itu capek-capeknya itu nggak bisa ngikuti harga yang naik. Sedangkan orang-orang kaya dia di pantai, di Bali, di sana. Para pengusaha itu. Ya, karena apa? Ya bunga itu nggak bukan mereka yang nanggung, ya orang-orang itu. Nah, makanya dolimnya di situ, ya, beratnya di situ. Makanya antum lihat di media sosial, ya tenang-tenang aja mereka. Ya, makanya kan Allah Ta'ala ya. Islam itu ingin memangkas apa namanya para jamaah sekalian, memangkas kesenjangan sosial itu antara orang kaya dan miskin itu dengan apa? Dengan cara mengharamkan riba diantaranya. Yang kedua adalah dengan cara zakat. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang harta rampasan perang, maka Allah memberikan tujuan Islam itu kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar pada orang kaya saja di antara kalian. Gitu. Tapi Islam tidak menafikan adanya perbedaan sosial. Nggak bisa, hampir dikatakan nggak bisa ya para jamaah sekalian membuat semua orang tuh sama rata, nggak bisa emang. Tapi paling tidak apa? Jangan sampai orang miskin itu terlalu menderita gitu maksudnya dalam Islam itu. Ya. Ya. Contoh konkretnya gimana misalnya tahun 2008? Tahun 2008 itu kan masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika bunga rendah, harga properti tinggi, maka rumah-rumah di Amerika ya, properti rumah dan bentuk rumah atau yang lainnya, harganya tinggi, ya subprime mortgage. Kemudian bunga rendah, wah orang buru-buru ambil kredit karena bunganya rendah kan. Kemudian the Fed menaikkan suku bunga, Federal Reserve menaikkan suku bunga, naik tiba-tiba, ya, otomatis jumlah utangnya itu naik, harga properti turun, maka orang yang punya utang apa yang dilakukan? Sudah ngapain saya bayar, udah lelang aja tuh rumah saya nggak mau bayar, ambil aja. Nah semuanya begitu, akhirnya apa? Macet gitu. Nah kok bisa berpengaruh ke luar negeri? Karena orang luar negeri juga apa? Orang luar Amerika juga berinvestasi di bank-bank Amerika. Akhirnya kemana-mana, ya, efek domino sampai ke negara mana? Negara selain Amerika. Itulah begitu para jamaah sekalian. Ya, jadi kalau di kita sekali lagi ya para jamaah sekalian, kenapa begitu keras? Ya karena pertama itu ya saya juga heran ya ketika orang baru ngomong begini para jamaah sekalian, berarti kenapa sih Allah emang nggak ada yang diurusi? Ngurusi manusia sampai segitu. Ternyata yang betul-betul Allah itu apa? Punya hikmah. Al-Quran yang tebalnya mungkin sekitar segini ya para jamaah sekalian mungkin ya. Ini lebih tebal ya Al-Quran mungkin ya. Itu kan buku manual untuk kehidupan kita sepanjang zaman dimanapun, ya kan? Kok bisa segini ini? Ini kan berarti setiap kata-katanya itu bernilai tinggi supaya apa? Berfaedah untuk semua sisi, semua lini. Karena kalau nggak ngomong, misalnya antum ngomong kemana, antum bikin jurnal, itu kan harus ringkasan. Jurnal itu kan pendek, tapi ringkasan dari banyak hal supaya apa? Supaya faedahnya besar. Al-Quran lu gimana? Orang kan macam-macam. Ada ras Afrika, ya, ada ras Asia, Eropa, dengan berbagai macam model gaya hidup. Itu cuma manual booknya cuma segini. Untuk kehidupan sampai hari kiamat. Berarti apa? Semua hal di dalam itu adalah hal yang penting. Satu kata bisa jadi maknanya luas sekali. Tapi Allah sempat-sempatnya menyebutkan masalah riba. Bukan satu ayat, bukan dua ayat, lebih dari itu. Berarti ini yang penting. Bukan sekedar masalah sholat saja, bahkan maaf saja ya para jamaah sekalian. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kan sebutkan nama Al-Quran. Ya kan? Tapi sebutkan masalah riba. Ya. Berarti Allah itu apa? Ingin kehidupan manusia teratur dan tenang, saling apa? Saling menghormati, saling membahagiakan. Berarti riba ini efeknya berat nih. Gitu. Tapi ya sekali lagi di media sosial
jadi bahan bulian gitu, orang yang ngomong masalah syariah ini jadi bahan bulian gitu. Dikit-dikit apa-apaan. Apa dibilang servernya di ruqyah lah apa gitu. Ya enggak gitu juga ya. Meskipun tentu ini menjadi bukan berarti membela ya, artinya bahan koreksi bagi pihak bank terkait ya. Berarti memang ada masalah gitu ya. Cuma juga bukan berarti kita lari dari syariah gitu ya. Itu masalah lain kan, ada bank lain juga yang syariah. Dalam artian namanya. Ya, kalau masalah prakteknya sebagian mungkin ada yang mengkritisi, ada yang tidak gitu ya. Tapi intinya adalah berusaha bank-bank tersebut untuk menerapkan syariat dan bukannya di Indonesia. Nah, jadi para jamaah sekalian assalamualaikum, ya ini juga menjadi menjadi bahan baik kita. Kalau punya banyak uang, Anda kapok dengan susah banget ngambil uang saya sendiri saja. Ya berarti mungkin ya suatu saat bisa dibentukkan dalam bentuk yang real gitu ya. Bisniskan ya, dimudorobahkan, istilahnya kasih modal orang-orang dan tetap dapat untung gitu. Ya cuma nanti bank itu kan sebagai intermediate. Sebenarnya kan gitu kan. Kalau Anda sendiri yang langsung intermediate permodalan. Kalau Anda sendiri yang memodali orang, ya resikonya adalah apa? Anda capek. Cuma kita putus intermediate, penengah ini kita putus, wasitnya kita putus, kita langsung berhubungan dengan pelaku kerja, ya, pengelola usaha. Jadi para jamaah sekalian, jadi itu ya tadi ya. Nah, kembali ke masalah kita, ini banyak sekali. Ya, riba ada 2 ya. Riba utang piutang dan riba jual beli. Ini sudah kita bahas ya. Dan sekarang coba contoh kita kasih sederhana saja ya. Hukum menerima hadiah dari hasil undian bank misalnya. Anda nasabah, Anda nggak ikut undian, memang tapi diundi nomornya itu. Sejak zaman dulu deh. Ada undian dapat macam-macam ya. Saya nggak tahu itu. Apakah dilihat dari simpanannya, ataukah ya semuanya pokoknya mau simpanan kecil besar diundi aja gitu. Ya. Hukumnya bagaimana? Nah ini Allah Ta'ala alam ya para jemaah sekalian. Ini menjadi masalah gitu ya. Karena apa? Kita meminjami, kemudian dapat hadiah. Kullu qardin jarnafan fahuwa riba. Kalau gini para jemaah sekalian, utang piutang itu sebenarnya nggak mesti riba ya. Kalau ada kelebihan itu, gini, saya ngomong misalnya ke Pak Ketua DKM, Pak Ketua, tolong carikan saya hutang. Nanti kalau Anda dapat ya, dari perantara Anda, 10% buat Anda. Nggak apa-apa. Sama nggak saudara? Jadi 10%, misalnya saya utang 1 juta, ya. Nanti buat Pak Ketua DKM itu 100.000. Itu, saya berarti bayar lebih dong. Ya nggak apa-apa, karena apa? Manfaat ini bukan kepada si pemberi pinjaman. Ya. Ada nggak seperti itu kira-kira prakteknya para jamaah sekalian? Banyak. Ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi karena apa? Ya sudah. Ini namanya semacam ujroh. Ya, semacam sewa dia capeknya gitu. Ya, boleh-boleh saja. Gitu. Kalau keuntungannya buat si peminjam, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Peminjam itu bukan pemberi pinjaman ya, peminjam. Ya. Bukan pemberi pinjaman yang dapat untung ketika memberikan hutang, tapi peminjam. Ya nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah. Gitu ya. Kemudian kalau peminjam memberi hadiah setelah usai waktu peminjaman, sah-sah saja, boleh-boleh juga gitu. Ya. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membalas atau membayar pinjaman. Jadi boleh, kalau tidak diperjanjikan.
Kalau tidak diperjanjikan. Tapi kalau diperjanjikan di awal. Kalau belum selesai gimana Pak Jamaah sekalian? Kalau belum selesai dalam artian belum selesai masa pembayaran, kemudian ngasih hadiah. Nah, ini jadi masalah. Misalnya tempo setahun, ya, tempo setahun, kemudian waktu 6 bulan, per 6 bulan berjalan, dikasih hadiah nih si orang yang memberi pinjaman dikasih hadiah oleh peminjam. Maka ini apa? Menjadi masalah kalau masuk riba. Kecuali kalau memang sudah terbiasa ngasih hadiah, saling ngasih hadiah. Misalnya ngasih biasanya kalau Idul Fitri meskipun nggak ada dia, misalnya saya sama Pak Ketua DKM misalnya ya, sudah misalnya kalau Idul Fitri ngasih angpau, saling ngasih angpau. Kemudian saya pinjam beliau dan saya ngasih angpau juga, ya nggak apa-apa karena sudah terbiasa gitu. Ya, sudah terbiasa memang nggak ada utang piutang pun sama gitu. Ya, saling kirim makanan dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya tadi nih hadiah, kira-kira kalau misalnya Anda bukan nasabah dikasih hadiah, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau hadiahnya misalnya umum, Bang ngasih hadiah kepada siapapun misalnya, ya, bukan hanya nasabah. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ngasih nasabah berarti apa? Hadiah itu karena ada hutang kepada bank. Gitu. Itu jadi masalah di situ. Ya. Nah, ini ada kemarin kami baru dengar ada sebagian ilmu gitu ya dari sebagian ustadz. Ini kalau misalnya kita bermuamalah dengan orang yang full semua hartanya itu dari yang haram sama yang sebagian hartanya haram sebagian halal. Nah, kalau misalnya ada rentenir beli nasi uduk ke kita, gimana kira-kira itu hukumnya tuh? Nggak ada masalah. Nah, di sini kata Ustaz, nggak, dia terkenal tuh, itu dari kampung, bang keliling, kerjanya itu. Kalau misalnya para jemaah sekalian, ini kata Ustaz tadi ya, memberikan faedah ilmu. Kalau misalnya semua hartanya itu nggak ada yang lain kecuali dari riba, ya nggak ada yang lain memang, maka jangan katanya, jangan. Tapi kalau misalnya katakan ada 10%, 20% dia juga mungkin maaf ya, nyewakan kos-kosan dan dapat dari itu, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Kemudian kalau orang, para jemaah sekalian, tapi kalau orang miskin, para jemaah sekalian, orang miskin dikasih uang hasil riba, ya nggak apa-apa. Dia dapat asuransi, ya nggak apa-apa. Dia memang diasuransikan, katakan ya. Ada orang bayar asuransi preminya dia. Orang miskin itu dia berhak mendapatkan apa? Uang haram itu. Dengan catatan uang haram itu bukan hasil curian ya, atau hasil perampokan dan yang lain yang sifatnya apa? Diambil dari pemilik aslinya tanpa ridho. Pencurian, perampokan, begal, itu nggak bisa halal kemanapun tuh. Kenapa? Karena orang yang dicuri itu kan nggak ridho tuh. Tapi kalau orang yang utang rentenir itu dia rela saja, nggak ada yang orang maksa dia untuk utang rentenir, dan tapi ya dia karena tahu bahwasanya kewajiban dia bayar bunga menurut dia lah ya, maka ini beda kasusnya, nggak bisa dibedakan, nggak bisa disamakan, saudara sekalian. Ya, makanya sering saya ulang ya, para jamaah sekalian, dibedakan seperti itu. Kalau orang dari pencurian nggak mungkin bisa jadi halal, kecuali kalau dia nggak tahu ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Semuanya kalau nggak tahu ya bebas-bebas saja. Tapi kalau tahu, pergi ke pasar maling
dia beli onderdil motor yang menjadi pasar maling misalnya, berarti ya dia apa? Membeli sesuatu yang bukan hak penjual gitu. Ya. Ada pertanyaan para jamaah sekalian? Sebelum saya lanjutkan. Iya, entar. Silakan. Ya, silakan. Heeh. 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 Yang kedua belum paham, ntar ya. Yang pertama dulu. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu diwajibkan. Kalau diwajibkan oleh pemerintah, ya sudah gitu. Ya, laksanakan saja. Gitu ya. Misalnya itu menjadi syarat untuk supaya pabriknya atau perusahaan nggak ditutup, ya. Supaya pegawai bisa terus berkarya gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika retire, pensiun. Ya. Biasanya itu kan ada beberapa unsur ya, variabel dari nominal klaim itu yang diberikan kepada para pegawai yang sudah selesai masa kerjanya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, perusahaan membayarkan sebagian premi. Kemudian sebagian hasil potongan gaji. Kemudian ada kemungkinan di lembaga penyimpan itu, lupa ya, tadi saya ulang lagi ya. Saya ulang belum pertanyaannya? Belum. Jadi pertanyaan gini ya, ini yang online ya. Jadi bagaimana BPJS, hukum BPJS Ketenagakerjaan yang nanti ketika selesai masa kerjanya atau masa baktinya akan diberikan atau dikembalikan ya. Bagaimana hukumnya? Jadi tadi ada beberapa unsur ya pembentuk dari klaim itu yang dipotong setiap bulan. Bisa jadi sebagian dari perusahaan di mana pekerja itu bekerja. Yang kedua adalah dari unsur potongan gaji setiap bulan. Yang ketiga adalah ini kemungkinan cukup besar, yaitu diinvestasikan. Iya, dana pengembangan di lembaga penyimpan itu ya. Nah, di sini para jamaah sekalian, kalau misalnya nanti selesai pensiun diberikan, maka coba ditanyakan gitu ya ke pihak keuangan. Sebenarnya yang dipotong itu berapa sih? Sebenarnya di perusahaan berapa? Kemudian dikalkulasi sampai akhir masa kerjanya atau masa baktinya. Kemudian ada lebihnya, berarti ada kemungkinan adalah hasil pengembangan investasi. Nah, investasi ini coba dicek gitu kalau memang dapat informasi dari pihak bagian keuangan, alhamdulillah ya. Investasi di apa nih? Kalau investasinya syar'i nggak ada masalah. Tapi kalau investasinya itu ribawi, maka itu dikeluarkan.
dikeluarkan. Ya, dikeluarkan diberikan fakir miskin. Kalau pegawainya sendiri fakir miskin karena memang sudah dipecat dan dia nggak ada penghasilan lagi, ya nggak apa-apa. Bukan fakir miskin gimana Mohsin? Kira-kira dia itu setahun itu cukup nggak tuh uangnya untuk menghidupi diri dan keluarga gitu, untuk kebutuhannya, kebutuhan yang pokok ya, bukan keinginan. Soalnya kadang-kadang kebutuhan juga kebutuhan macam-macam ya, kebutuhan tuh ada apa namanya primer, sekunder, tersier gitu ya. Tiap orang beda-beda. Tapi maksud ini adalah kebutuhan yang primer untuk kebutuhan sekolah anak, ya pesantren, kemudian juga atau seperti generasi sekarang generasi sandwich, dia membiayai orang tuanya, membiayai anak istrinya. Nah, ini dilihat tuh kebutuhan selama setahun kira-kira berapa. Cukup nggak itu? Kalau nggak cukup ya sudah diambil aja buat dia sendiri. Itu uang itu. Karena dia juga fakir miskin. Itu ya, saudara sekalian. Nah, terkait yang kedua, musyarakah. Jadi musyarakah atau kongsi ya. Ada uang admin. Ini apa ini? Antum jual saham, beli saham atau gimana? Project, oke. Oke, oke. Oke, dana, oke. Oke. Ya, ya. 180. Ya. Iya. Ya, jadi admin fee ini apakah untuk kebutuhan real ataukah enggak gitu ya. Real itu misalnya gini nih. Ya, apa namanya? Orangnya datang ke tempat yang jauh misalnya dia apa namanya melakukan pemeriksaan atau kelayakan bisnis ya sampai ke apa namanya ke pelosok gitu ya. Sehingga butuh biaya gitu ya. Eh, Kemudian baru misalnya dia akan mengucurkan dana kalau emang sudah sesuai dengan apa namanya kriteria yang layak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sesuai apa namanya kalau misalnya sesuai dengan angka real itu ya yang dibutuhkan sebelum terjadinya pengucuran dana maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu memang admin fee yang istilahnya maaf ya bukan untuk kegiatan real maka di sini maksudnya eh, utang tapi sudah diminta bayar berlebih gitu. Atau penjaminan modal sebagian katakan. Penjaminan modal itu nggak boleh dalam bisnis kongsi itu. Jadi bagi yang online kami ingin ulang lagi. Jadi ada eh, lembaga keuangan yang siap untuk menyuntikkan dana ke pengelola usaha. Karena usaha butuh pengembangan dan butuh apa namanya butuh eh, penguatan dana ya, maka dia minta kepada pemodal. Nah, pemodal atau lembaga keuangan ini meminta admin fee fix gitu ya di awal. Maka lihat ini, admin fee ini benar-benar administrasi yang memang real angka itu real dibutuhkan ataukah tidak. Kalau dibutuhkan real, ya termasuk dibutuhkan real itu apa? Ya, misalnya orang yang datang survei dan yang lainnya ya. Maka ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih dari itu artinya keuntungan atau jaminan dari modal, sebagian modal itu dijamin, maka ini tidak bisa. Jadi gini, sama seperti ini. Saya ngasih modal ke kamu ya. Saya ngasih modal ke kamu 100 juta. Ya. Tapi saya minta 10 juta itu fix apapun yang terjadi harus kembali misalnya. Itu sama saja. Sebagian itu berarti apa? Sebagian itu ada dijamin modalnya. Ini nggak boleh. Ya. Penjaminan modal tidak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu di sananya nanti bagaimana hasil akhir dari bisnis itu.
Ya, admin fee kan dipotong dari awal kata Anda tadi, bukan? Iya, sama aja. Jadi kalau memang wajib dikembalikan, itu namanya jaminan. Maka atau katakan dipotong katakan untuk administrasi, karena katakan administrasi tadi ya, memang pegawai bank dia survei ke lapangan ya, dia butuh ini butuh itu, ya, dan dia istilahnya perlu untuk disupport, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya tadi itu Anda katakan, memang itu sebenarnya sudah di luar itu ya. Memang ada hal yang harus dibayarkan. Mau utang tapi bayar dulu gitu. Lo mau utang ke gua, lo harus bayar sekian dulu ke gua gitu. Itu jadi masalah kalau faktanya seperti itu ya. Mau namanya admin fee mau apa itu serah. Tapi intinya kalau lo mau utang ke gua, lo harus bayar sekian dulu misalnya. Ya mau sekian persen atau apa dari utang itu nggak bisa. Itu aslinya begitu. Kecuali kalau untuk sesuatu yang real, Anda katakan tadi, sesuatu yang real ya. Kebutuhan real dari operasional untuk proses hutang piutang itu nggak apa-apa. Itu ini adzan dulu ya. Ya. Siap. Bisa atau bisa dan lanjutnya. Oh siap. Iya, silakan tadi. Assalamualaikum. Oh. Hmm. Iya, jadi dalam masalah fikih ini kita ada beberapa tahapan. Tahapan pertama kita harus mengerti uh, real dari masalah kontemporer tersebut. Kita tahu detailnya. Dari hulu sampai hilir modelnya seperti apa. Dari A sampai Z-nya bagaimana. Kemudian setelah tahu, kita memahami itu, kita harus melihat dari sisi cocoknya muamalah atau model interaksi sosial semacam ini masuknya bab apa ya? Apakah masuknya bab sedekah, ataukah pinjam meminjam, ataukah jual beli, ataukah bagaimana? Ya. Kalau dikulik tadi pertanyaan antum, apakah ini masuknya ke pinjam meminjam? Coba kita cek, apakah jual beli di sini? Jual beli berarti apa? Satu orang menjual uang, nanti bayarnya mungkin periode berikutnya dibayar atau dicicil katakannya. Ya. Ya begitu. Atau dia itu sedekah, orang itu ngasih sukarela, tidak ada keinginan untuk balik. Ya. Ataukah dia itu pinjam minjam, jadi satu orang minjem, banyak orang minjemin satu orang, kemudian dia bayar, orang yang dapat pinjaman ini bayar seterusnya sampai akhir masa arisan tersebut. Nah, wallahu ta'ala akhirnya kita buat kesimpulan. Yang paling dekat yang mana dari masalah fikih ini? Nah, yang paling dekat adalah dia itu bukan sedekah karena orangnya ingin kembali gitu. Setiap orang yang menghutangi satu orang ini ingin kembali itu kan, bukan sedekah, bukan sesuatu yang sifatnya ingin ya membantu orang itu sederhana enggak, tapi ingin uang dia kembali yang dia cicil itu setiap kali putaran itu dicicil terus. Nah, apakah jual beli? Sepertinya sih tidak gitu ya. Karena apa? Karena kalau jual beli ini bermasalah pastinya. Jual beli uang dengan uang. Dan ada temponya, nggak cash. Padahal kalau jual beli uang dengan uang atau rupiah dengan dolar atau emas dengan emas, emas dengan perak, seterusnya itu harus
cash. Ya, kami lupa ya. Kami ulang, jadi pertanyaan dari penanya yang offline, bagaimana takyif fikih atau permodelan fikih untuk masalah arisan, apakah masuk utang piutang atau yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga yaitu adalah tadi ya, utang piutang. Jadi ini yang lebih mendekati gitu ya. Nah, kalau utang piutang konsekuensinya adalah hukum utang piutang dalam fikih diterapkan dalam masalah arisan ini. Makanya, ya para jamaah sekalian, makanya sebagian ustadz mungkin mempermasalahkan ketika ngasih orang yang dapat arisan sekarang misalnya, dapat giliran arisan, dia harus menyediakan makanan gitu. Karena makanan itu nanti bisa jadi beda-beda. Ya tergantung dia orang kaya atau orang biasa gitu. Makanya kalau memang ada fee untuk makanan itu, biaya untuk makanan, idealnya memang dipisah. Ada uang setoran setoran untuk arisan dan ada uang setoran untuk makanan bareng-bareng itu nggak ada masalah kalau seperti itu ya. Ya. Idealnya begitu. Ya. Yang jadi masalah lagi kalau misalnya arisannya adalah arisan emas. Arisan emas tapi storenya uang. Yang dapat itu bisa beneran emas, bisa nilai emas. Kalau emasnya naik, ya berarti storenya naik semua. Kalau emasnya turun, ya storenya turun. Maka kalau boleh usul, kalau memang ada sih, ya ini pertanyaan ini datang ke kami, kalau memang arisannya emas, ya storenya store emas gitu. Atau kalau nggak store emas, ya titip dulu ke orang tertentu. Saya mau tolong berikan emas deh. Bisa seperti itu. Tapi kalau tadi ya, sebenarnya emas itu cuma pengikat saja sebagai lindung nilai. Ya, jadi sebenarnya emas nggak akan dikasih, cuma jadikan standar untuk yang dapat. Pokoknya yang dapat nanti kira-kira dapat emas yang 10 gram 24 karat misalnya. Tapi pasti dikasih uang terus. Nah ini berarti jadi masalah. Jadinya utang piutang tapi nggak jelas gitu ya. Nggak jelas. Ada contoh lagi nih arisan Idul Fitri. Jadi kami ditanya, pokoknya setiap bulan para anggota setor uang. Nanti di mendekati hari raya dapat sembako, dapat dapat bingkisan, parcel. Ya. Terus saya tanya, jelas nggak? Ya pokoknya ada sekian. Berasnya berapa kilo? Nggak tahu. Kemudian kuenya berapa model apa? Nggak disebutkan. Kalau putus tengah jalan nanti hangus. Nah ini jadi masalah nih, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi model arisan di Indonesia kan banyak. Tapi apakah dilarang? Jadi hukum utang piutang ya boleh saja gitu ya. Tapi kalau orang misalnya ingin hati-hati, misalnya ya ada orang, kata Ustadz bukan saya, utang itu hanya boleh untuk kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang kedua, utang itu hanya boleh bila memang kita punya backup harta yang bisa melunasi kapan saja. Yang ketiga, ada kemungkinan bagi kita untuk bisa bayar utang tersebut. Nah, arisan tuh nggak masuk kriteria tersebut karena yang nggak butuh-butuh amat juga gitu. Kemudian dia nggak ikut, ya sah-sah saja gitu ya, boleh-boleh saja gitu ya. Ya. Makanya kan ini kembali ke perang. Tapi kalau hukum asalnya utang piutang, kalau ulama fikih yang mengatakan boleh, tapi ada sebagian ulama yang memang strict dalam masalah utang piutang. Tadi itu syaratnya ya, benar-benar butuh. Ya. Jadi kalau nggak butuh amat dia nggak utang gitu. Kemudian dia punya backup harta yang bisa dia gunakan untuk bayar. Yang ketiga kalau nggak ada backup, ada apa? Ya ada kemungkinan dia bisa bayar mungkin gajinya begitu ya. Ya makanya kan sebagian ulama ini ya. Sebagian ulama itu ketika ditanya apakah boleh saya umroh tapi utang dulu, dikatakan ini ulama Saudi yang ngomong. Ya kalau misalnya
misalnya Anda mau umroh tengah bulan dan di akhir bulan ada gajinya, kemungkinan bisa menutupi ya silakan aja. Tapi di Saudi ya pertanyaannya, kan umroh kan nggak jauh-jauh. Kalau di Indonesia kan beda biayanya ya. Ya beda. Ya. Ya makanya kembali lagi ke anunya ya. Kembali lagi ke tapi kalau sekali lagi saya sarankan ya, ada juga teman arisan haji atau yang lain kami sarankan sih tidak ya, kalau nggak mampu ya nggak usah haji gitu ya. Karena apa? Man istata'a ilaihi sabila gitu ya. Soalnya ada yang salah kaprah ya. Ada Ustadz, itu teman saya pokoknya bayar aja DP-nya, tiba-tiba dapat aja gitu. Terus saya tanya, itu gimana kira? Gimana kok bisa gitu? Ya pokoknya tawakal saja gitu. Ya maaf saja ya, ya memang betul ya begitu Allah akan mempermudah, tapi terus faktanya gimana gitu? Ya ada aja yang ngasih lah, berarti kan mengharapkan gitu kan. Mengharap orang ngasih gitu kan. Ya kalau nggak punya jangan dipaksakan gitu ya. Ini maksudnya yang furoda ya, yang furoda. Furoda ya kalau orang mampu furoda wajib furoda gitu ya. Ya. Kalau dia reguler apakah wajib? Ya sebagian ustadz mengatakan sudah nggak wajib orang itu. Nggak wajib haji kalau ada kenapa nunggunya sudah agak lama, bukan agak lama, lama sekali. Ya sampai 2070 dan sebagainya. Ya itu nggak wajib, mending apa ya kalau ada uang umroh di bulan Ramadan mungkin sama dengan haji bersama Nabi SAW. Jadi gitu ya. Banyak sekali model di Indonesia. Ya, ada pertanyaan? 2 menit lagi. Nah, ya, paham ya, insyaallah ya. Padahal saya mau bahas masalah kredit ini ya, kredit yang apa? Kan lagi banyak kredit ini ya. Para jamaah sekalian, kalau misalnya beli motor yang kredit cepet, yang cash inden misalnya apa beneran nih saya nggak tahu. Ya, maka tetap antum harus apa namanya azamnya kuat ya untuk apa? Untuk cash ya cari ya, cari ya. Ya karena mengerikan. Kemudian ini kan tahun politik ya. Jadi gini, pembicaraan masalah ekonomi Islam itu nggak bisa parsial sebenarnya. Kita ngomong masalah ini. Saya ngomong masalah suap penyuap haram. Ya, suap penyuap haram dalam bisnis. Tapi kalau orang yang ikut tender, dia nggak ngasih pelicin misalnya, bisa dapat tender nggak? Ya bisa sih kemungkinan. Berapa persen? Ya tergantung tiap daerah beda-beda ya. Ya. Ngomong suap penyuap oke. Idealisme beda dengan fakta di lapangan. Nah, itu ada banyak pembahasan saya nanti ya para jamaah sekalian. Ya. Kadang-kadang, maka ini kan nggak bisa parsial, makanya orang itu harus umum-umum. Akhirnya lari ke politik. Kenapa? Karena memang ada misalnya orang pemerintahan ngomong ya, salah orang di pemerintahan. Orang mau dapat jabatan itu harus modalnya besar. Nah, dia harus mengembalikan modal itu dengan cara apa? Proyek dan yang lainnya. Itu kan lingkaran setan. Berarti kan ngomongnya bukan hanya sekedar masalah riswah, tapi masalah model politik itu sendiri. Ya kan? Orang kerja di tempat ini, nah, di situ perusahaannya misalnya dia invest di tempat yang memang ribawi. Akhirnya dia nggak bisa kerja di mana-mana, semuanya ada ribanya gitu Musin. Nah, maka di sini ada keadaan-keadaan tertentu yang memang ada istilahnya para jamaah sekalian dalam kaidah fikih itu idza daqal amri tasa wa idza tasadaq. Jadi sebentar ya. Jadi kalau ada memang kita sulit menghindari gitu ya para jamaah sekalian. Tapi ada batasan juga ya. Maka itu ada pembolehan situ, ada rukhsah situ. Tapi kalau memang ada keluasan sangat luas, maka kembali urusan itu kembali seperti sedia kala. Saya sederhanakan gini deh. Kalau misalnya banyak kotoran cicak di sebagian masjid, itu kan ada banyak kotoran cicak atau musola atau langgar. Banyak kotoran cicak tuh di mana-mana. Sudah dibersihkan sama takmir, tapi mungkin daerahnya panas tertentu ya. Maka orang kan kotoran cicak kan najis. Najis kan? Kotoran cicak najis dong. Ya. Enggak tahu tiba-tiba dia gini Allahu Akbar ya, enggak sadar ternyata dia sini udah nempel. Taunya setelah sholat misalnya. Maka di situ ulama mengatakan di sini kalau seperti ini keadaannya maka ada rukhsah gitu. Paham ya maksud saya? Ini nanti akan kita bahas lebih panjang lagi dalam kesempatan yang akan datang para jamaah sekalian dan semoga saja ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
perbaikan. Allahumma aslih a'immatan wa ulata umurina. Allah perbaikilah para pemimpin kami dan para waliul amr kami. Waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridhak. Ya Allah, jadikanlah orang pemimpin kami adalah orang yang takut kepada Engkau, orang yang bertakwa kepada Engkau, dan orang-orang yang ingin memburu ridhamu ya Allah. Allahumma aslih a'immatan wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridhak. Ya Allah, jadikanlah orang pemimpin kami adalah orang bertakwa. Jangan jadikan orang-orang yang fajir, jangan jadikan orang-orang ahli maksiat, jangan jadikan orang-orang yang ingin mengkhianati bangsa ini menjadi pemimpin kami. Engkau Maha Kuasa dan Engkau Maha Mampu, Engkau Maha Kuasa segala sesuatu ya Allah. Ya Allah berikanlah kemudahan kepada kami dalam mencari rezeki. Ya Allah berikanlah keberkahan dalam rezeki kami, berikan keberkahan dalam keluarga kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dalam kubur dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.